Halo kawan, ketemu lagi sama Kata Rupa, channel yang khusus mengupas kata dan rupa yang nggak biasa. Sejarah mencatat bagaimana berkuasanya FIFA di seluruh planet bumi ini. Paling tidak, ada 11 negara yang divonis berdosa dan harus merasakan beratnya hukuman FIFA. Dosa-dosa yang dilakukan para negara-negara pendosa bermacam ragam, mulai dari yang paling sering dilakukan, atau kita bilang paling favorit, hingga yang aneh, langka, nggak disangka-sangka. Yuk kawan, langsung saja kita simak deretan negara beserta dosa-dosanya versi FIFA berikut ini. Dosa Kenya, peringkat 100 FIFA saat ini, terbilang umum terjadi, yaitu melanggar kekuasaan FIFA dengan membekukan sementara waktu PSSI-nya negara di benua Afrika ini, Federasi Sepak Bola Kenya, akibat skandal penyalahgunaan dana. Bagi kita orang awam, terkesan FIFA demi mempertahankan ego kekuasaannya tidak mendukung upaya pengusutan korupsi. Yang meradang dan menderita tentu saja para fans, pemain, dan pelaku industri bola. Negara di Afrika Timur yang dikenal dengan para juara dunia cabang atletik ini sebelumnya juga di-ban pada 2004 karena hal yang sama, yaitu intervensi pemerintah. Dan pada 2006, karena dianggap FIFA gagal membuat kesepakatan untuk menuntaskan masalah internal Federasi Sepak Bola Kenya. Di tahun 2022 ini juga menemani Kenya, Zimbabwe, sang peringkat 125 FIFA saat ini, menjadi pendosa berikutnya. Dosa pemerintahnya juga sama, yaitu membekukan Asosiasi Sepak Bola Zimbabwe karena kasus penipuan dan pelecehan seksual terhadap wasit perempuan. Tentu saja, pemerintah punya hak kedaulatan mengusut dan mengadili kasus pelanggaran hukum di negaranya. Namun, tetap saja dianggap FIFA melanggar hukum milik FIFA yang seakan secara de facto lebih tinggi dari hukum negara. Hingga FIFA pun berkuasa membekukan keanggotaan Zimbabwe. Sudah bisa ditebak dosa Rusia adalah karena menyerang Ukraina. Meski beberapa negara yang mencoba netral memakai terminologi bersengketa daripada menyerang. Keanggotaan Rusia di FIFA dibekukan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari FIFA. Meski kerap didengung-dengungkan bahwa dunia olahraga jauh dari atau tidak terpengaruh persoalan politik, namun fakta berbicara sebaliknya. Hingga kini, Rusia berhasil meraih peringkat 35 FIFA. Ini membuktikan Rusia termasuk jajaran tim negara terkuat di dunia yang tragisnya kini mesti gigit jari terisolasi dari event-event internasional. Bayangkan betapa rugi dan menderitanya para fans, pemain, dan pelaku industri sepak bola Rusia kala mereka hanya bisa eksis di tingkat kampung hingga nasional saja. Belum lagi cuan dari bisnis sepak bola pun turun drastis, mungkin saja hingga ke titik nadir. Tim peringkat 149 FIFA saat ini sempat ditakuti di era 70-an dan menjuarai 10 kali Arabian Gulf Cup dari 1970 hingga 2010. Hal ini mengindikasikan sepak bola menjadi dalam tanda petik agama baru di Kuwait, di mana mayoritas warga Kuwait adalah pencinta setia tim nasional kesayangan mereka. Di 2016, ketika akan menjalani pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Myanmar, FIFA memutuskan melarang Kuwait ikut kompetisi internasional. Juga karena dosa favorit, intervensi pemerintah terhadap Asosiasi Sepak Bola Kuwait.
Tak cuma sekali itu saja Kuwait menjadi pendosa bagi FIFA. Pada 2007, Kuwait dihukum nggak boleh melakukan pertandingan internasional FIFA karena juga divonis melakukan intervensi terhadap Asosiasi Sepak Bola Kuwait. Kemudian pada 2008, kembali jadi pendosa gara-gara gagal melaksanakan General Assembly Elections pada pertengahan Oktober. Rupanya, negara super kaya ini tipe yang bandel ya kawan. Namun akhirnya, Kuwait pun terpaksa mengakui kekuasaan FIFA dengan mematuhi aturan baru FIFA setelah status tuan rumah kompetisi Gulf Cup dicabut dan diberikan ke Qatar. Kawan kata rupa, pastinya nggak bakalan lupa ketika tim nasional Indonesia yang sekarang berada di peringkat 152 FIFA ini divonis pendosa oleh FIFA gara-gara intervensi pihak ketiga terhadap PSSI. Hukumannya terbilang sangat menyakitkan para fans, pemain, dan para pelaku industri bola tanah air, lantaran berakibat pada hilangnya kesempatan tim nasional kita untuk berkiprah di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019. Hukuman sang Tuhan sepak bola ini mungkin saja begitu traumatik bagi pemerintah Indonesia, hingga di kasus tragedi Kanjuruhan, desakan berbagai pihak agar memecat para pengurus dan ketua umum PSSI disikapi sangat hati-hati oleh pemerintah. Walhasil, pemerintah pun hanya bisa sebatas mengusut, lalu menghimbau dan menyarankan PSSI untuk mendengarkan tuntutan publik. Tim nasional Myanmar yang dulu bernama Burma punya catatan sejarah cerah hingga meraih emas berturut-turut di SEA Games 1965, 1967, 1969, 1971, dan 1973. Hal ini menunjukkan betapa sepak bola sudah mendarah daging di negara yang sekarang peringkat 158 FIFA ini. Dan pastinya militansi para fansnya sudah nggak diragukan lagi. Kalau saja Myanmar nggak terjegal konflik politik domestik yang berkepanjangan, bisa jadi bakal mendominasi peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara hingga Asia. Apesnya, ketika hendak kembali meraih era keemasannya, Myanmar divonis FIFA berdosa karena pada babak kualifikasi Piala Asia 2011, fansnya yang begitu militan melempari wasit, pemain Oman, dan pelatih dengan batu dan botol beling, hingga mereka harus menyelamatkan diri ke ruang ganti. Negara yang kerap dikudeta militer ini pun harus menanggung hukuman berat, tereliminasi dari peluang tampil di Piala Dunia 2014 dan turnamen di sepanjang 2018. Meski kemudian diampuni dosanya setelah mengajukan peninjauan kembali. Kalau soal dosa Myanmar ini, saya juga setuju, memang harus dihukum berat karena ulah fans yang sudah mengarah ke aksi kriminal, membahayakan keselamatan hidup pihak lain. Negara yang terlibat konflik perang saudara berkepanjangan ini sudah pasti nggak luput dari palu vonis FIFA lantaran aksi agresi pemerintah yang didominasi Serbia terhadap Republik Bosnia-Herzegovina. Tim Yugoslavia dihukum FIFA nggak boleh tampil di Piala Eropa 1992 dan Piala Dunia 1994 setelah PBB juga memberinya sanksi. Tim Yugoslavia yang saat ini tidak diketahui peringkatnya ini sempat dijuluki Brasilnya Eropa lantaran rata-rata pemainnya punya skill tinggi dan gaya permainan yang menyerang. Namun lagi-lagi, tidak seperti jargon universal semangat olahraga, masalah politik ternyata jadi pertimbangan utama vonis para hakim disiplin FIFA. Dosa tim nasional Chili terbilang unik, nggak biasa, dan menyeramkan kawan, dipicu oleh kepiawaian kiper andalan mereka, Roberto Rojas, bukan dalam soal menghadang bola, tapi dalam hal membuat skenario berdarah. Saat itu, tahun 1990, Chili bertarung melawan tim Samba Brasil di Rio de Janeiro, memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Tiba-tiba saja, di saat Brasil sudah memimpin 1-0 dan pertandingan tersisa 20 menit lagi, kiper yang pantas jadi pemain opera sabun ini terjatuh dan mengerang kesakitan dengan kepala berdarah-darah setelah ada lemparan kembang api dari salah satu fans Brasil ke area lapangan. Pelatih dan para pemain Chili pun meninggalkan arena pertandingan dengan alasan jiwa mereka terancam. Namun, dari penyelidikan video kejadian, akhirnya terungkap skenario busuk Bang Rojas demi mencuri tiket Piala Dunia dari Brasil.
Kembang api yang dilempar fans Brasil tidak mengenai kepala Rojas. Ia justru melukai kepalanya sendiri dengan silet yang ia sembunyikan di sarung tangannya. Luar biasa liciknya ya kawan, skenario Bang Rojas ini. Pantas saja jika kemudian kiper tercela ini dihukum seumur hidup nggak boleh ikut bertanding oleh FIFA. Meski kemudian mendapat amnesti pada 2001. Sementara tim nasional Chili di-ban dari babak kualifikasi Piala Dunia 1994. Sebuah dosa paling memalukan yang bakal dibawa hingga ke liang kubur oleh Rojas dan menjadi noda permanen melekat di tim yang berjuluk La Roja atau The Red One ini. Tim nasional Meksiko dengan peringkat 13 FIFA saat ini tak luput dari vonis pendosa oleh FIFA. Dosanya bukan terbilang dosa favorit, melanggar kekuasaan FIFA. Tapi karena skandal penipuan umur pemain di ajang kualifikasi FIFA World Youth Championship 1989. Saat itu, FIFA memergoki 4 pemain Meksiko melebihi batas umur yang ditentukan. Tim negara yang dikenal dengan keganasan geng narkobanya ini dilarang tampil di Piala Dunia 1990 dan kejuaraan FIFA lainnya selama 2 tahun. Dosa penipuan, seperti juga aksi kriminalitas, tergolong sangat memalukan. Dosa yang sungguh disayangkan, karena seperti kata pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Padahal, Meksiko adalah salah satu kekuatan sepak bola yang disegani di planet bumi. Kawan keterupa pastinya sudah tahu dosa yang dilakukan tim yang berjuluk Bafana Bafana atau The Boys ini. Ya, benar sekali, politik apartheid yang pernah dianut negara ini. Dosa besar terhadap kemanusiaan ini membuat South Africa terisolasi selama nyaris 2 dekade dari ajang sepak bola internasional. FIFA sendiri menghukum South Africa sejak tahun 1961 hingga 1992 sebagai respon dari desakan gerakan anti-apartheid. Tampaknya menjadi hukuman FIFA terlama di dunia. Sejarah bola pernah mencatat peristiwa tak terlupakan di tahun 1906 ketika tim South Africa melakukan pertandingan persahabatan ke Amerika Selatan dan meraih 11 kemenangan dari 12 pertandingan. Saat itu, bibit apartheid sudah kental terasa, di mana seluruh pemainnya berkulit putih dan uniknya terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan, pegawai bank, serta para insinyur teknik. Saya, dan pastinya kawan Katarupa juga, 1000% setuju dosa terhadap kemanusiaan oleh pemegang peringkat 67 FIFA saat ini layak diganjar hukuman seberat-beratnya hingga terisolasi dari dunia luar selama 2 dekade. Namun kawan, dosa negara yang berikut ini terbilang ganjil dan kontroversial, bahkan jadi perdebatan yang nggak berujung hingga kini. Pada tahun 1948, tim nasional India berlaga di Summer Olympics London, Inggris, dan mengejutkan dunia karena bermain dengan kaki telanjang tanpa menggunakan sepatu. Tim India yang baru pertama kali tampil di ajang internasional setelah merdeka dari Inggris mampu memberikan perlawanan sengit meski akhirnya ditundukkan Prancis 2-1. Kebiasaan bertelanjang kaki ini dikaitkan beberapa pihak dengan tradisi rakyat India yang lestari hingga kini. Kisah pun berlanjut ke tahun berikutnya, yaitu 1950. Ketika itu, India mendapat durian runtuh dari FIFA untuk berlaga di partai utama Piala Dunia 1950 karena tanpa terlebih dahulu menjalani serangkaian pertandingan dengan 3 negara Asia undangan FIFA lainnya, yaitu Filipina, Burma, dan Indonesia, yang ketiganya mengundurkan diri. Singkat cerita, FIFA pun dikabarkan melarang India tampil karena para pemainnya bersikeras tidak mau memakai sepatu bola dan memilih bertelanjang kaki, seperti saat tampil di Summer Olympics 1948 London. Namun, beberapa pihak membantah kabar ini, hingga akhirnya jadi perdebatan tak berujung hingga kini. Beberapa pihak berargumentasi India tidak tampil di Piala Dunia 1950 bukan karena di-ban FIFA, tapi karena India merasa Piala Dunia bukan ajang yang penting saat itu. Mereka memilih mengundurkan diri dan lebih fokus mempersiapkan diri untuk Olimpiade yang dianggap lebih bergengsi. Kebenaran peristiwa sesungguhnya pun menjadi gelap, namun yang pasti, faktanya India pernah bermain telanjang kaki di ajang bola internasional. Tim nasional India sendiri tercatat bukanlah tim ayam sayur penggembira saja. Kekuatan mereka terbilang diperhitungkan di Asia dengan peringkat 106 FIFA saat ini dan sederet ukiran prestasi manis.
Demikian info serba-serbi Piala Dunia kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga berguna. Dan jangan lupa temukan konten-konten menarik lainnya hanya di Kata Rupa, mengupas kata dan rupa yang nggak biasa.